Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan segenap takmir Masjid Al-Mu'tadah serta seluruh jemaah salat isya tarawih dan zikir, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alangkah syukurnya kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, terutama saat ini kula panjenengan sebentar lagi masuk ke dalam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, siapa yang mampu memaksimalkan Ramadan, siapa yang mengisi 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah yang baik dan meninggalkan dosa, maka orang itu akan tercatat di sisi Allah yaitu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap akan memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, beliau mengucapkan ikat pinggang. Maksudnya beliau semakin memperkuat semangat, meningkatkan kualitas semangat beliau untuk apa? Untuk mengisi 10 malam terakhir itu. Tidak hanya itu, beliau juga setiap malam menggabungkan keluarganya untuk melakukan qiyamul lail, untuk mengisi 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Mari sunnah ini kita hidupkan, sunnah ini kita ikuti. Kalau panjenengan yang mungkin punya keluarga, punya anak, kita ajari anak-anak kita dorong keluarga kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah panjenengan semua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Kita semua berdoa semoga kita tidak keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita mungkin yang punya hajat, kita minta kepada Allah semoga hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin, ada 2 waktu yang mana dalam 2 waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memperhatikan doa seorang hamba, sehingga ketika seorang hamba berdoa di malam 2 waktu ini, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 waktu, mohon maaf. Waktu yang pertama, bagi orang yang berpuasa dari kisah Muhammad dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Inna lis-shaim 'inda fitrihi wa'adun hadha. Orang yang berpuasa kata Nabi Muhammad, ketika dia berbuka, dia punya satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya kalau dia berdoa pasti akan dijawab oleh Allah. Maka hadirin, kalau kita berpuasa kemudian kita berbuka, manfaatkan waktu itu. Jangan kemudian ketika Allah langsung kita makan situasi sampai kekenyangan. Akhirnya sholat maghrib sambil malas-malasan, kemudian sholat isya ketiduran jalan saja. Ikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Ketika tiba waktu berbuka, minum secukupnya, kemudian lakukan sunnah dengan memakan kurma kalau ada. Kalau tidak ada, cukup makan ringan. Manfaatkan saat itu. Hadis ini ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Berdoa di waktu tersebut. Karena apa? Ketika orang yang berpuasa berbuka dan berdoa di waktu tersebut, maka dia punya satu garansi doa yang tidak akan ditolak. Ini yang pertama. Waktu yang kedua,
Di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah adalah ketika seseorang hamba melaksanakan khatmil Quran. Hadirin, di antara tradisi salaf, generasi salaf, ketika seseorang itu menghatamkan Al-Quran, kalau mau hatam, semisal sudah sampai surat Al-Duha dan tinggal satu dudukan lagi sampai An-Nas, maka seseorang akan memanggil seluruh keluarganya dan kemudian setelah sampai surah An-Nas dilakukan doa bersama. Maka contoh apa yang diteladankan oleh para generasi salaf kita, ketika keluarga dengan hatam Quran, panggil keluarga kita, Anda doa di situ. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khatama al-abdul Quran, shalla alaihi 'inda khatmihi 60,000." Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, Allah kirim saat itu 60,000 malaikat turun ke tempat tersebut untuk mengaminkan doa seorang hamba yang khatam Al-Quran. Apalagi sekarang hadirin adalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ayo manfaatkan, meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mungkin sebelum Ramadan mulai dengan jalan-jalan buka puasa. Ayo manfaatkan itu. Mungkin sebelum Ramadan putra putri kita lebih banyak bermain, jalan membaca. Ayo kita dorong juga keluarga kita untuk meningkatkan intensitas kita dengan Al-Quran. Karena kalau bisa khatam satu kali saja Anda doa di situ, maka doa Anda akan diaminkan oleh 60,000 malaikat. Ini yang kedua. Waktu yang ketiga, di mana seorang hamba berdoa kepada Allah, maka doa itu tidak akan ditolak adalah setelah orang itu selesai berzikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Syu'abul Iman, disebutkan bahwa suatu saat ada orang desa datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi besar Muhammad, kemudian orang desa ini atau si Badui ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ambilni kalangan aku. Ya Rasul, tolong pokokkan jenengan ajarkan kulo satu amalan, satu perbuatan yang mana amalan atau perbuatan ini ketika kamu melakukan baik, maka kunci kebahagiaan akan dibukakan oleh Allah. Ketika satu amalan itu aku istiqomahkan, maka hidupku akan mencukupi oleh Allah." Hadirin, apa jawaban Nabi besar Muhammad saat ini? Beliau bersabda, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Wahai fulan, kalau engkau ingin bahagia, ingin hidupmu dicukupi oleh Allah, ingin segala urusanmu dimudahkan oleh Allah, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Si Badui ini kemudian heran dan menjawab Nabi, "Ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk meminta amalan yang menjadi kunci bahagia, yang menjadi kunci dicukupkannya hidup oleh Allah. Lalu kenapa panjenengan mengajarkan doa subhanallah? Subhanallah artinya aku bertasbih mensucikan nama Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali bagi Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar." Hanya kita sekali. Bukankah zikir-zikir itu untuk Allah? Lalu yang manfaat untuk mana ya Rasul? Hadirin, dia berpikir kalau zikir itu untuk Allah, kalau sholat itu untuk Allah, kalau puasa itu untuk Allah. Seorang pedagang mungkin kita. Akhirnya Rasul bersenyum, "Ya fulan, tahukah engkau? Idza qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar qala ta'ala salat." Ketika engkau berzikir mengucapkan subhanallah, aku bertasbih mensucikan nama Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah Allahu akbar, langsung zikirmu dijawab oleh Allah. Sedangkan engkau betul wahai hambaku atas semua apa yang engkau katakan. Nabi kemudian melanjutkan menurut sabda beliau, setelah selesai engkau berzikir, engkau kemudian mengangkat kedua tanganmu berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli,
Ya Allah, ampunilah dosaku. Dijawab Allah, qad fa'altu sulu, aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ketika aku selesai mau berzikir, Allah mengangkat kedua tanganmu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Mudahkanlah urusanku, bahagiakanlah hidupku. Jadikan putra putriku anak-anak yang soleh dan solehah. Dijawab oleh Allah, qad fa'altu sulu, aku telah mengabulkan semua permintaan. Hadirin, hadis ini Nabi mengajarkan kita bahwa orang berzikir, selesai berzikir dia masuk ke dalam maqam mustajab, maqam yang mana semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka harganya di bulan suci Ramadan dikeluarkan dengan nganggur-nganggur sambil nyetel motor atau sambil duduk-duduk di teras atau sambil santai-santai, harganya membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Perbanyak tidak berdoa. Selesai berzikir, Anda berdoa, minta kepada Allah agar Anda, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi saat ini bersama dengan puasa Ramadan. Siang hari puasa Ramadan disebutkan dalam riwayat yang lain adalah juga merupakan saat-saat yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan dengan Allah mudahkan lisan kita untuk bisa berpuasa dengan semaksimal mungkin, untuk mengisi Ramadan dengan ibadah semaksimal mungkin. Allah mudahkan lisan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah mempermudah lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Dan Allah bimbing kita, Allah berikan taufik kepada kita. Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, agar kita semua ditakdirkan mendapatkan bayan dan qadar, agar kita tidak meninggalkan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.